Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sama-sama para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min jaris su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita khususnya di beramal soleh ya pada hari-hari spesial minal asyarah ya, minal ayyam 10 hari dari bulan-bulan istimewa. Abu Utsman An-Nahdi mengatakan dalam kitabnya, beliau menyebutkan kana salafu yu'adzibuna thalatha asyaratin. Generasi salaf itu terdahulu terbiasa melazimkan, mengagungkan ada 3 waktu dari 10 hari berikut. Yang pertama adalah al-asyruh al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Yang bulan lalu kita sama-sama alhamdulillah Allah berikan izin beramal saleh pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang kedua wal asyrul akhir min Ramadan, yang kita sering iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan wal asyrul awal, dan 10 hari ya, yang ulama salaf agungkan ya, muliakan adalah minal Muharram ya, pada bulan Muharram. Dan hari ini masuk kepada tanggal berapa jemaah sekalian? Tanggal 9 ya, betul ya? 9 atau 8? Nah, ada yang 8 ya, nanya kemarin jamaah itu 8, 10-nya besok atau gimana? Ada yang bingung ya, jamaah ada yang nanya kemarin. Jelas ini masuk hari-hari istimewa ya. Mari kita perbanyak ya beramal soleh, beribadah, dan masuk pada bulan-bulan hurum ya, syahrul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzlimu fihinna anfusahum. Jangan sampai kita menzalimi diri kita ya, berbuat kerusakan. Justru malah perbanyak kebaikan-kebaikan, termasuk ta'lim pada pagi hari ini. Masyaallah muslimin azakumullah, para bapak ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini ya kajian kita membahas terkait al-khamsu mi'ah as-su'al fil jin wa syayatin ya. Kitab yang membahas terkait 500 bab persoalan-persoalan fenomena alam jin, hasad ya, kalau jamaah lihat judulnya al-hasad, as-sihir wa syayatin, dan berbagai macam gangguan-gangguan fenomena ya dari makhluk ya yang terkutuk ar-rajim, yaitu gangguan syaitan. Sekarang kita masuk kepada bab
terkait tentang al-firaq atau at-talaq ya. Bab tentang perceraian ya, atau gangguan-gangguan setan dalam ikatan pernikahan. Gangguan-gangguan setan ya, atau tipu daya setan dalam merusak ya ikatan pernikahan. Ada yang belum nikah di sini? Ya ada yang belum nikah selain anak-anak muda santri ya. Yang mungkin usianya 40 belum nikah, ada gitu enggak? Nah, angkat tangan. Atau ada duda ya. Kalau ada duda yang pengen nikah hubungi saya ya. Saya banyak stok janda ini ya. Gadis-gadis juga masih banyak ya. Saya sengaja diiklankan, didemonstrasikan ya, supaya jamaah bisa menghubungi saya ya. Ada pengusaha ya, ini laki-laki ya, umur 49 tahun, ganteng juga, sedang cari jodoh ya. Ada anak-anak mungkin yang siap ya, tapi 49 tahun umurnya ya. Kalau akhwat banyak sekali ya, ikhwan juga ada beberapa ya. Atau jamaah sendiri ada yang butuh nanti untuk ya mencari pasangan. Beberapa jamaah kita di sini ada yang sudah kita jodohkan juga ya. Ada yang tidak usah sebutkan namanya ya. Kalau ada jamaah yang perlu ya silahkan hubungi saya. Kenapa menikah penting jamaah sekalian? Karena Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza tazawwajal abd faqad kammala nasfaddin." Kalau seorang hamba itu menikah, ya, anak kita menikah atau kita menikah, maka faqad kammala nasfaddin. Jadi apa, agamanya itu sempurna. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ya, "Falyattaqillah fi nisfal baqi." Maka ya bertakwalah pada separuh yang lain. Jadi, kalau menikah itu adalah separuh agama, maka bertakwanya lagi pada separuh yang lain dengan tahajud, qiyam, salat ya, ghudul basar, kemudian dengan amal-amal dakwah, dengan kita berjamaah salat, silaturahmi dan seterusnya ya, dengan taklim ya. Kita bertakwa pada separuh yang lain. Maka sempurnalah faqad kamala nasfadin, agama kita ini. Maka upaya syaitan ini ya untuk mengganggu orang yang sudah faqad kamil atau faqad kamala nasfadin, yang telah sempurna agamanya ya, udah sempurna begini, dia sholih, dia solihah, dia menikah, dia punya pasangan, dia akan apa? Berupaya. Kalau jamaah melihat di dalam surah Al-Baqarah ya 102 itu tentang adanya sihir perceraian. Nah, ini Al-Baqarah 102 ini juga bisa menjadi amalan-amalan atau ayat-ayat ruqyah ya. Kalau jamaah dikira atau dirasa rumah tangganya mengalami gangguan, itu bisa membaca surah Al-Baqarah 102. Ya. Panjang tuh ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, depannya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman dan seterusnya. Itu ada kata-kata nanti yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Upaya jin yang kafir, jin yang fasid ya, jin yang rusak ya agamanya. Kalau jin mukmin insyaallah mudah-mudahan tidak ya. Ini para setan ya, itu apa? Yufarriquna, berupaya yang sudah nikah ya pisah. Makanya banyak fenomena gay divorce ya. Jadi kalau jamaah tahu sekarang ada fenomena lagi bermunculan. Bahkan ada, kalau Aisyah Dahlan menyebutkan dalam jurnalnya ya, dia pernah menyampaikan tuh, jurnal yang saya baca katanya, sekarang tuh banyak fenomena hampir dari rumah tangga yang ada di usia beliau ya, umurnya gitu ya, pernikahan, bukan umur pernikahannya, umurnya ketika pasangannya di atas 50 tahun itu banyak terjadi perceraian ya. Kenapa? Banyak terjadi kebosanan pasangan ya. Dan itu ya fakta yang saya dampingi dalam ya mendampingi ya sebagai konsultan pernikahan atau konsultan keluarga, yang hari-hari kami diminta untuk hal itu gitu ya. Bahkan kalau BKKBN merilis 500
500.000 tahun 2024. Ya. Itu jamaah bisa baca tuh di apa? Di Google ya, ada keterangan. Kalau Badan Statistik ya, itu merilis juga terkait menginformasikan tahun 2024 400.000 sekian, 408.000 sekian. Apa? Fenomena terjadi banyaknya perceraian. Ya. Makanya ini serangan para jemaah sekalian. Serangan dari mana? Ya dari syaitan. Ya. Makanya kita yang rumah tangga ini yang Allah anugerahkan pasangan, ya, jaga betul-betul jemaah. Ya. Rumah tangga ini jaga. Ya. Jangan dicuekin. Ya. Pertama, maaf punten ya, para sepuh ya punya pasangan, jangan dicuekin, Pak. Istri itu didampingi, anak-anak itu diperhatikan, apalagi yang masih mungkin rumah tangganya baru. Karena kita sudah menikah itu faqad kamil ya, sempurna agama kita. Dan syaitan tidak akan pernah ridho kepada rumah tangga yang utuh itu. Kenapa? Karena memang miniatur umat itu dilihat dari masing-masing keluarga kita. Jadi kalau kita melihat ya kesejahteraan umat, masyarakat, negara, bangsa itu dilihat dari apa? Masyarakatnya. Dan masyarakat ini dilihat dari keluarga yang ada. Makanya gimana nih ya? Tipu daya setan ini mereka berupaya ya merusak ya orang-orang yang beriman yang mereka sudah menikah. Makanya di bab ini disebutkan, dijelaskan fa'a'dhamuhum indahu manzilatan a'dhamahum fitnatan. Ini hadis yang pernah dulu kita sebutkan ya, dalam kajian-kajian lain. Artinya apa? Fitnah atau kedudukan yang bangsa iblis berikan kepada pasukannya dari jin-jin atau setan-setan itu, diberikan kedudukan terhormat adalah bagi mereka para jin-jin, para setan-setan yang bisa apa? Bisa memberikan fitnah a'zam yang sangat agung. Apa itu fitnah yang sangat agung itu bagi bangsa iblis, bagi bangsa setan? Ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imro'ati, ya. Yaitu adalah sosok makhluk jin atau setan yang mengganggu ya rumah tangga, ma taraktuhu yang mereka tidak meninggalkan pasangan itu hatta faraqtu bainahu wa baina imro'ati, kecuali kedua pasangan suami istri itu bercerai, menjadi bercerai. Nah, kalau berhasil nih si setan ya mengganggu suami istri bercerai, maka ya ini iblis itu ya memberikan kompensasi ya kedudukan yang besar dan agung kepada apa? Kepada pasukannya, kepada anak buahnya ini, kedudukan manzilatan ya a'dhamuhu fitnatan. Itu sebuah fitnah yang dia bisa berhasil menceraikan suami istri dan diberikan kompensasi kedudukan terhormat ya oleh siapa? Oleh bangsa iblis kepada anak buahnya. Makanya kita ma'asyiral muslimin azzakumullah tidak boleh lengah, tidak boleh tenang ya dalam menjaga keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Apalagi mohon maaf, lagi-lagi punten pisan para ayah, para suami, para bapak ya yang menjadi ya tumpuan ya ar-rijal al-qawam ala nisa dalam rumah tangga. Jangan sampai kita menjadi suami-suami yang dayuth, alladzi yuqirru fi alhil khubath, yang membiarkan keburukan-keburukan terjadi dalam rumah tangganya. Istri yang ngapain ya masa beda teing, anak yang ngapain ya terserah. Dah balik akhwat, dah pakai jilbab enggak peduli. Pakaiannya enggak pernah diperhatikan, nutup aurat tidak,
kurang tidak bajunya, pakaiannya, sekolah enggak sekolah ya enggak masalah ya. Ini adalah ayah-ayah yang dayuth ya. Dan ini semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau upaya setan untuk mengganggu ikatan pernikahan sangat kuat ya, Ma. Makanya sering bilang para jamaah, jangan lupa mendawamkan zikir mi'ah marrah 100 kali ba'da subuh dan asar. Apa zikirnya, Pak? Ingat ya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal, Pak? Coba sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 fadilah. Dapat 100 kebaikan, dihapuskan dari 100, dapat 100 kebaikan, dihapuskan dari 100 keburukan atau kejelekan. Menjadi orang yang utama, dapat fadilah seperti memerdekakan pahala 10 budak, dan aman dari gangguan syaitan. Dawamkan para jamaah sekalian, yang pengen karirnya lebih baik, yang anaknya pengen dapat jodoh, yang finansialnya tetap stabil, Allah limpahkan karunia penjagaan daripada gangguan-gangguan syaitan rumah tangganya, tetap harmonis, bisa berkumpul hingga ke surga Allah. Dawamkan zikir ini ya, 100 kali, tapi ya ba'da subhi wa ba'dal asri, jadi pagi dan petang. Zikirnya dijaharkan, minimal sir, kedengaran oleh telinga kita, tidak dalam hati. Pakai tasbih boleh, pakai jari begini boleh, pakai alat digital boleh, silahkan ya. 100 kali ya didawamkan. Yang kedua apa penjagaannya? Penjagaannya surat Al-Furqan yang sering kita dengar imam baca, ayat 74. Apa ayatnya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca jangan 3 kali, boleh 7 kali, boleh 11 kali, supaya anak qurrata a'yun, pasangan kita istri suratain, yang para istri juga suami begitu ya, supaya qurrata a'yun ya, minta kepada Allah. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan sosok makhluk yang memang kita tidak ketahui wujudnya. Innahu ya yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Rumit ya urusan. Mereka innahu ya, mereka itu yarakum huwa wa qabil, dan kabilah pasukan kabilahnya melihat kita. Min haitsu la tarawun, dan kita tidak bisa melihat mereka. Jadi ini upaya luar biasa, mengganggu pernikahan, mengganggu keluarga, rumah tangga, itu sangat kuat masyaallah muslim. Makanya benteng-benteng zikir itu perlu kita terus upayakan. Yang tadi saya kasih, yang kedua tadi Rabbana hablana min azwajina. Tuh anak-anak jangan putus asa terus. Mungkin anak kita ada yang diganggu, suami istrinya akur tadi masya Allah, tapi anaknya luar biasa, tadi nguji banget, ya nguji iman. Padahal pesantren, padahal pernah hafal Quran, padahal dulunya, sekarang ya Allah tadi dengan kuliah. Jangan putus asa. Jangan putus asa.
Perbanyak As-Saffat ayat 100, kuatin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas, sebut namanya berulang-ulang Pak, terus ya. Ini insyaallah Allah berikan banyak kebaikan-kebaikan. Ya, jadi upaya setan apa? Mengganggu ikatan pernikahan itu sangat kuat karena pernikahan itu adalah sempurna. Ya, bertakwanya lengkap dengan amal-amal soleh. Mereka kalau ada jamaah ya, belum menikah ya, perbanyaklah amal-amal soleh, diperkuat ya kebaikan-kebaikannya supaya kita ketika kembali kepada Allah banyak ya pahala, banyak dapat kebaikan-kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat jamaah sekalian di dalam surah Al-A'raf ya, para ulama juga menjelaskan ya bahwa gangguan-gangguan setan atau dalam perceraian atau rumah tangga, pernikahan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Mereka akan berupaya mengganggu rumah tangga kita keluar dari jalan yang lurus. Bahkan sumpah, bukan hanya rumah tangga, kepada masing-masing individu kepada kita. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Mereka akan menduduki kita, menggelincirkan kita dari jalan-jalan yang lurus yang Allah berikan kepada kita, hidayah. Makanya dalam salat kita tidak boleh lepas tuh, diajarkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sangat mungkin jamaah kalau kami mendampingi seorang suami yang terkenal saleh ya, kata istrinya ya, masyhur dengan atau maklum dengan atribut-atribut yang religius ya, spiritualis gitu ya. Ternyata terfitnah juga dengan wanita ya. Selingkuhlah, order ya, pesan order ya. Terlibat dengan dunia-dunia LC ya. Tahu LC ya? Bukan Ustadz LC ya. Dunia-dunia hiburan malam. Ini banyak. Allah alam ini padahal ketika kita melihat, kita hadapkan pada ketika di klinik ya, konsultasi itu, pasangannya cantik istrinya. Ya. Suaminya juga beberapa ganteng gitu ya. Sama gitu. Bahkan finansial dibilang stabil. Tapi yang ketika berkonsultasi itu, yang ini selingkuh, yang ini begini, Ustaz, ini kita mau cerai, kita banyak sekali gitu. Kenapa ini gitu ya? Memang ternyata tidak lepas ya. Adalah tipu daya makar-makar setan yang berupaya mengganggu orang-orang beriman agar rumah tangganya ini menjadi rusak. Bahkan di Al-A'raf para jamaah sekalian, Allah juga pertegas dengan ayatnya bahwa mereka para iblis itu akan mengganggu ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, depan, khalfihim, belakang, an aymanim, kanan, an syama'ilihim, kiri. Depan itu apa? Syakun bil akhirah, ragu dengan akhirat. Makanya karena ragu dengan akhirat, mudah diganggunya oleh perkara min khalfihim, belakang. Apa itu? Cinta dunia. Jadi bekal buat akhirat itu ya, kayak sekarang misalnya bulan Muharram ya. Ada fadilah sedekah, silaturahmi, amal soleh, ini itu dikerjakan. Dia abai aja. Ya. Kenapa abai? Karena tidak ada semangat untuk visi kehidupan akhirat keluarga itu. Bahkan suami itu ya, sebagian orang, mudah tidak terjadi kepada kita, hanya berpaham bahwa ya kewajiban saya itu saat sebagai suami cari nafkah. Oh isto, udah cukup, itu aja, gak ada yang lain. Padahal kewajiban tarbawiyah ya, mendidik anak, kewajiban al-wiqayah, penjagaan keluarga, itu semua ada pada kita para suami. Bukan hanya nafkah saja ya. Kalau cuman nggak tahu saja Bahtiar Nasir ya dalam videonya, kalau cuman kasih makan binatang aja bisa kasih makan ya. Kasih makan monyet aja bisa kasih makan itu, tapi monyet nggak bisa didik anaknya. Mungkin bisa sebagian hewan itu mendidik anaknya gitu. Tapi nggak bisa kayak ngajarin Quran ya, ngajarin sholat ibadah. Kita beda sama binatang. Kita nih ya sebagai suami ini banyak tanggung jawab, amanah yang dibebankan kepada kita, termasuk menjaga emosi pasangan. Ya.
Banyak jemaah, banyak. Tapi kalau kita kajian sama ibu-ibu ya, kita tanya Pak, ada pendaman pada suami itu? Ada jawabannya, asli Pak ya. Kita tanya lagi, ibu ingat suami bu? Ingat tad. Ingat baiknya atau buruknya? Pada ketawa. Kenapa ketawa bu? Ingat buruknya katanya. Itu Pak ya. Padahal suaminya tuh Masya Allah ya, dia bekerja banting tulang ya, dia mikirkan apa-apa buat istrinya, kan punya uang apa rekening bahkan tuh buat kamu semua ya, kata suaminya. Tapi apa, di mata istri tetap aja Pak belum sempurna. Makanya kata Allah dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya di akhirnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Berinteraksi dengan pasangan dengan ma'ruf, yang pantas. Ya, kita punya uang gaji sekian, pantas istri kasih berapa sekian. Kita punya mertua dimuliakan, pantas seperti apa ya kan? Al ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsira. Kata Allah, kalau kamu tidak suka, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kamu tidak suka itu fi khairan katsira, banyak kebaikan di dalamnya. Menunjukkan apa? Orang yang sudah berumah tangga ini kecenderungannya pasti melihat banyak kejelekan-kejelekan di antara pasangan. Makanya di surah At-Taghabun pun di penghujung ayat 14-nya Allah katakan, ketika Allah katakan kepada kita adu walakum, suami istri itu bisa menjadi musuh, fahdharuhum, hati-hati, wa in ta'fu tasfahu tagfiru, maafin anak-anak, suami, istri, lapang dada, tasfahu, tagfiru, mengampuni. Kalau tidak ya, kita menjadi pribadi-pribadi sebagai istri ya, mungkin para istri ya, yang maklum terkait kekurangan suami, cara duitnya pinter, tapi yang nggak soleh-soleh banget. Ya. Punya suami banyak omong, atau punya istri banyak bicaranya, atau punya suami mungkin keras kepala, ada kekurangan-kekurangan, ya berdamailah dalam rumah tangga itu. Inilah Allah arahkan kepada orang-orang beriman. Sementara setan, mereka ya membisikkan permusuhan antara suami istri. Ingatnya keburukan aja. Suami nggak peduli lah, suami mikirkan diri sendirilah, egois lah. Suami terlalu katanya orang tuanya lah. Atau sebaliknya kita mungkin ya, kepada para istri, istri itu hanya fokus harta duniawi lah. Tiap hari COD-an ya, COD ya. Gak mikirin anak-anak. Banyak hal rumah tangga itu yang membuat rusuh. Ya. Dan itu semua tidak lepas dari tipu daya mereka. Cinta dunia, ragu pada akhirat. Banyak terjadi kemaksiatan, syubhat-syubhat. Apalagi laki-laki, para jemaah sekalian. Laki-laki ini tidak ada menopause. Betul nggak Pak? Laki-laki ada pubernya nggak Pak? Pubernya berapa kali Pak? Ada yang tahu nggak laki-laki pubernya berapa kali Pak? Seumur hidup ya. Laki-laki tidak ada puber ke-1, ke-2 Pak ya. Puber kedua kata psikologi itu kajian ini mitos yang dipercaya. Yang benar apa tadi? Puber terus laki-laki mah. Mau 50, 60 juga ya. Makanya di kitab ini sebutkan ya, apalagi bagian perempuan, al-mar'atu aurah. Fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha. Wanita itu adalah aurat. Ya. Ketika dia keluar rumah, maka syaitan menghiasi si wanita ini sehingga kelihatan indah oleh orang lain. Apalagi bagi laki-laki, mereka terus iyyakum bin nisa, hati-hati dengan perempuan. Oh, perempuan sama laki-laki enggak seperti kita ke perempuan, Pak, beda. Ya. Begitu Pak, betul enggak? Ya. Bapak-bapak yang udah umur sepuh-sepuh kita yang udah 70, masih semangat tidak? Ya. Semangat apa? Semangat membahagiakan pasangan?
Pasti ya masih tuh yang sehat. Beda perempuan menopause ya. Kalau kita laki-laki sampai umur ya tua pun tetap semangat. Apalagi dengan perempuan. Perempuan tuh menjadi kelemahan-kelemahan kita, Pak. Ya. Sampai kapanpun akan tetap suka dan doyan. Memang begitu. Zina linnasi hubus syahawati minan nisa itu. Ya. Media itu wanita. Nah, kalau kita dekat saja sama perempuan, ada bonding, ada ikatan yang dalam dan kuat, ya, sering berinteraksi, walaupun mungkin biasa saja, tapi itu baru kenal gitu, misalnya teman kantor atau teman seperjalanan KRL gitu ya. Terus bonding Pak, berinteraksi, itu pasti akan jadi itu. Ya. Makanya banyak terjadi di antara ya, keluarga-keluarga sebagian kita Pak ya, teruji dengan fitnah perselingkuhan. Dari mana ini? Tipu daya syaitan. Makanya saya pesan kepada pasangan, istri terutama di rumah ya yang dengarkan video ini, tolong daumkan terus Bu Al-Furqan 74, ikat suaminya dengan doa itu. Plus tadi doa yang saya bilang tadi, la ilaha illallah syarikalah. Kalaupun suami selingkuh nanti akan kelihatan. Ya, akan ketahuan tuh dengan doa itu. Allah akan berikan banyak fadilah. Ini sudah testimoni banyak sekali. Mengamalkan zikir-zikir yang tadi kita kasih itu para jemaah sekalian jazakumullah. Jadi upaya syaitan itu sangat kuat untuk mengganggu orang-orang beriman. Bahkan wa an aimanihim tadi sebelah kanan itu dia suka pada perkara-perkara urusan-urusan yang subhat ya. Wa an syama'ilihim pada apa? Cinta pada kemaksiatan. Termasuk apa? Rumah tangga ujian pernikahan dari syaitan. Wala tajidu aktsarum syakirin. Kurang bersyukur. Ya. Kalau para suami ini bapak-bapak kita tanya Pak, ini bapak-bapak ya. Pak bersyukur punya pasangan Pak. Syukur. Ibu-ibu bersyukur punya pasangan. Bersyukur. Kalau benar, alhamdulillah. Ya. Tapi yang jelas, gangguan-gangguan setan pada kita agar kita menjadi orang yang kufur nikmat itu sangat kuat. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj, Rasul diperlihatkan perempuan itu apa? Banyak penghuni neraka. Yakfurna billah kata sahabat. Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Mereka itu perempuan banyak kufur pada apa? Suaminya, kebaikan-kebaikannya. Kebaikan suami itu banyak sekali, melakukan satu hal kejelekan. Apa kata perempuan? Mama itu aku tidak melihat darimu khairun kebaikan sedikit pun. Ya. Padahal kebaikan suami itu banyak. Tapi karena ada kesalahan satu, catat suaminya semua, nggak ada kebaikan. Dan bisa jadi juga kepada istri begitu ya. Makanya apa? Banyaklah bersyukur kepada pasangan kita. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah mereka yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Ucapkan Pak, perempuan tuh butuh, terutama ada yang belum nikah, bujangan-bujangan ya mungkin atau santri, belajar ya buat masa depan kalian ilmu. Perempuan tuh butuh validasi, butuh pengakuan juga. Sayang, makasih ya telah mendampingi aku. Mama, bunda, apa kita manggil? Umi. Atau mungkin sekarang udah punya cucu, nenek, makasih ya sudah mendampingi papi. Mendampingi uyu apa? Aku ya, kakek gitu. Bilang Pak, ya, bicarakan pada mereka, sampaikan. Sudah sejauh ini dampingi anak-anak pada sukses semua, dampingi cucu, masya Allah, makasih ya. Gak apa-apa, cium tangan istri boleh, cium keningnya, ya, berikan tuh. Tapi ini jangan hanya suami ke istri, istri pun juga begitu ke suami. Jadi apa? Saling al-musyarakah bainal itsnaini, saling, ya. Makanya kata-katanya wa'ashiruhunna, ya, itu saling melakukan hubungan dengan ma'ruf. Bukan hanya suami ke istri-istri, bukan, tapi istri ke suami sama masing-masing suami. Begitu diperhatikan.
Jadi jangan hanya nuntut suami ke istri harus begini-begini, tapi istri pun juga diperhatikan bagaimana pelayannya kepada suaminya. Makanya al-musyarakah bainal itsnaini, kata tafsiran para ulama terkait penafsiran ayat wa asyiruhunna bil ma'ruf ini. Jadi saling ya. Suami perhatikan apa yang menjadi kewajibannya, yang menjadi hak pasangan, tunaikan kewajiban itu. Jangan nuntut hak. Jangan kebanyakan nuntut hak. Begitupun istri, apa yang menjadi kewajiban istri? Taat, patuh, manut, ya, nurut. Udah nih kewajibannya. Dan itu menjadi hak suami misalnya. Udah. Semuanya tunaikan kewajiban, jangan masing-masing menuntut hak. Insya Allah rumah tangga itu apa sih jamaah visi keluarga kita terbesar? Apa jamaah? Visi keluarga kita terbesar, teragung itu apa sih jamaah? Apa Pak? Ke surga ya, betul nggak? Ke surga bersama, bersama siapa? Keluarga. Ya. Yadkhulunaha wa man salaha, yadkhulunaha masuk. Ya. Jannatu adn, yadkhulunaha surga Allah ya. Dan Allah berikan surga Firdaus ya. Wa man salaha, dari orang-orang yang soleh, min abaihim, bapak-bapak nenek moyangnya, min abaim wa azwajihim, pasangannya, suami, istri, wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunannya. Ini Masya Allah Pak. Itulah visi keluarga kita tuh, itu kumpul, bukan hanya satu dua, kumpul bersama keturunan kita boyong ke surga Allah. Kehidupan yang hakiki, kenikmatan terindah, jannah, surga Allah, itulah. Dan setan tidak akan pernah ridho Pak, kita sekeluarga ke surga itu. Makanya diganggulah istrinya. Kuat banget nih istrinya, diganggulah suaminya. Kuat. Suami istri kuat banget nih, diganggulah anaknya. Anak, suami, istri, orang tua kuat, diganggulah cucunya. Kuat semua, diganggulah mertuanya. Orang tuanya lah intervensi, dan begitulah seterusnya. Makanya kalau bukan at-taufiqu minallah, pertolongan Allah rumah tangga, saya yakin suami saya setia, gak ada jaminan. Saya yakin istri saya setia, karena upaya setan itu merongrong, mengganggu, membinasakan, menjadi proyek atau proyek proposal, bahkan di parlemen iblis, di lautan sana, mereka membuat ya perancangan, ya roadmap, ya 1, 2, 3, ya upaya-upaya plan 1, plan 2, plan 3, gimana rumah tangga ini orang-orang beriman tuh hancur binasa. Jadi jangan mikirin umat, boro-boro mikirin Palestina, boro-boro mikirin pembangunan masjid, ripuh ngurusin istri kayak, ganggu terus. Istrinya udah beres, ganggu anaknya, kacaukan terus, biar dia nggak fokus pada dunia Islam, dia nggak fokus pada pembangunan masjid, dia biar urusin rumah tangga aja, biar dia nggak berjamaah, biar istrinya pada depresi, biar anak-anaknya pada stres, biar enggak pada sekolah, terus begitu, biar enggak pada cinta dengan ilmu agama, biar enggak menjadi orang-orang bermanfaat, enggak mau belajar, biar umat-umat yang terbelakang, umat-umat yang bodoh, itulah mereka, tipu daya mereka. Termasuk jangan banyak bersyukur pada pasangan keluarganya, orang tua jangan bersyukur punya anak, anak jangan bersyukur punya orang tua, semua biar binasa. Itulah tipu daya mereka jemaah. Mengganggu ikatan pernikahan rumah tangga itu sangat kuat sekali. Makanya apa kuncinya? Kalau kita melihat dalam surah At-Tolak, tidak ada kunci dalam hidup kecuali apa? At-taqwa ilallah, takwa kepada Allah. Makanya kebutuhan takwa tuh, kalau kita boleh mengatakan menginstal takwa itu, ya kalau boleh beli ya itu, berapapun harganya, itu kewajiban kita dan itu kebutuhan yang hakiki. Namun takwa itu kan tidak bisa kita beli kecuali kita berikhtiar, berdoa terus minta sama Allah. Karena rumah tangga yang Allah katakan dalam bab surah At-Tolak itu
Takwalah yang bisa menyelamatkan. Mau langgeng teruskan rumah tangga, mau cerai pun diganti pasangan, ya takwa kekuatannya. Banyak orang-orang yang rapuh karena perceraian. Anak yang rusak dan generasi kemungkinan besar rusak, Pak. Makanya yuk kita pilihkan pasangan anak-anak kita yang terbaik pasangannya. Dan kita gimana Ustaz, udah nikah nih terlanjur ya, udah sepuh-sepuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami bangga dengan para sepuh yang sudah menikah ya. Tidak mungkin ya para sepuh ini kontribusi dalam masjid ya, yayasan ya Al-Hidayah ini tanpa dukungan pasangan. Pasti pasangan-pasangannya terbaik, Pak. Ya. Jadi sudah bersyukur saja, menikmati, berdamai. Mudah-mudahan kita berdoa aja Mah ya. Allah karuniakan kepada keluarga kita ini hingga berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Saya mohon izin ya. Hari ini ya agenda mohon doanya supaya lancar perjalanan. Agenda keluar kota Pak ya, mungkin beberapa pekan lah ya. Tapi karena ada amanah di Al-Hidayah, kita ngisi dulu ya. Ngisi dulu, nunggu nih. Habis ngisi langsung jauh ya keluar insyaallah. Baik. Barakallahu fikum para jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya, penjagaan lagi-lagi. Kalau saya bicara bukan hanya sekedar teori ya. Tapi saya memang mendampingi konflik-konflik rumah tangga, bukan hanya orang-orang yang mungkin di bawah saya usianya sebaya dengan saya, tapi para sepuh-sepuh kami banyak mendampingi ya. Yang terbaru saya baru mendampingi kemarin bersama suaminya pensiun Pak. Baru pensiun gitu ya. Baru mungkin 2 pekan lah keluar surat SK pensiun gitu ya. Bersama itu juga dia datang ke rumah kami. Apa yang dia keluhkan istrinya? Karena bersama pensiun dia selingkuh juga. Dia selingkuh, dia dijebak, jadi diundang oleh keluarga besar perempuan, tahu-tahu suruh tanda tangan, suruh nikah. Padahal tidak ada harapan, tidak mau nikah gitu. Nikah tidak ridho ya, dipaksa. Padahal dia baru pensiun, yang harusnya mungkin bahagia istrinya ya, tenang rumah tangganya, ini malah isunya isu perselingkuhan, itu kawin lagi tanda petik ya, kawin dipaksa gitu ya, bukan kawin normal mau dia begitu ya. Tapi dia ngapa tanda tangan juga, ditekan katanya. Padahal usia dia, kata istrinya, saya udah tenang, pengen saya pensiun bapak nih bersama saya. Tapi ternyata itulah kehidupan rumah tangga, kita tidak pernah tahu ya. Apapun bala musibah, makanya yuk perbaiki takwa sama Allah, zikir pagi petang tuh kita upayakan minta sama Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan tidak lupa ya zikir pagi petang. Karena itu penting jemaah ya. Supaya penjagaan wiqayah dari yang goib. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada kehidupan kita, pasangan kita, anak-anak kita ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga banyakin doa yang mungkin saya kasih ya. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni pakai ini aja. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah keselamatan, terjaga dari bala musibah dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, dalam agama, wa dunia, wa ahli wa mali, keluarga dan harta. Kita minta kepada Allah. Nanti mungkin doanya saya share ya di grup materi Al-Hidayah ya. Jadi bisa di-share kepada jamaah yang lain. Di akhir ceramah ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu kemudahan dalam, Allahumma inna nas'alukal huda, petunjuk jalan yang lurus, ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan terjaganya kehormatan diri kami, dan kami minta kepadamu ya Allah kecukupan, kekayaan ilmu dan harta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan pasangan, keturunan kami, keluarga kami qurrata a'yun, jadikan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Rabbana. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'al auladan salihin hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fid dini mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Kami minta kepadamu ya Allah keridwanmu ya. Kami minta kepadamu hidayahmu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Jadikan ya Allah anak-anak kami, putra-putri keturunan kami semuanya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jadikan keturunan-keturunan kami ya Allah para penghafal Al-Quran yang Kau berkahi kehidupannya dunia dan akhiratnya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau karuniakan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab-Mu dan siksa-Mu dan musibah yang datang secara tiba-tiba. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Tidak ada pertanyaan, kita sama-sama tutup ya dengan hamdalah dan kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.